yang pada perjuangan yang dilakukan oleh hamba bagi Raja. Nah, saudaraku di sini, kita pun demikian dalam ibadah kita, yang dengan Tuhan, kita merindukan kehadiran Raja dan seorang Raja ya, kita merindukan kehadiran Raja kita, bukan hanya sekedar kita ada satu sama lain, tapi kehadiran Raja yang kita butuhkan. Amin. Esther membutuhkan Raja dan perjuangan mengadakan perjuangan dengan Allah kita, Raja kita. Butuh kehadirannya secara pribadi, korporat ya. Kita butuh, kita satu sama lain, tapi kita butuh Raja itu hadir di tengah kita. Amin. Kuasa yang mengurapi kita tentunya. Kita butuhkan saat ini Raja kita di atas ibadah kita seperti ini. Haleluya. Saudaraku, baik secara pribadi kita juga saat kita punya sendiri juga kita butuh Raja itu di tengah-tengah kita. Dan hati kita secara pribadi, secara korporat. Setiap kita mengalami kedatangan Raja, berkenan Raja kepada kita, berkenan. Amin. Sebab apa ini berkenan? Karena kita berpakaian kemuliaan. Coba kita baca Yohanes 17:22. Yohanes 17:22. Apa, Bu? Yohanes 17:22. Yohanes 17 ayat 22 ya. Oke, demikian firman Tuhan. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Amin. Ya, amin. Tuhan, terima kasih. Jadi kita amin. Kita hadirkan ada kemuliaan pada kita. Amin. Raja. Itu makanya Tuhan berkenan kepada kita. Kalau tidak ada, Tuhan tidak berkenan bagi kita. Sehingga setiap kita harus tetap kita dengan keputusan Tuhan. Haleluya. Kita punya penonton untuk kita. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Makasih apakah bersyukur kali ini pada Tuhanmu. Bila terus kalian membutuhkan Tuhan dan kehadiranmu kami perlukan dalam ibadah kami Tuhan. Dalam ibadah berkata. Haleluya. Amin. Silakan kembali pada itu ya. Iya, baik. Terima kasih Bu Agnes ya. Terima kasih buat firman Tuhan yang begitu singkat, padat tapi jelas ya. Dengan judul perikop tadi, Esther menghadap raja ya. Wow, kisah ini sangat menarik memang ya. Bagaimana Esther dengan sepenuh hati ya memberanikan diri ya, punya keyakinan yang luar biasa bahwa ketika dia akan menghadap raja, maka perkenanan Tuhan itu atau perkenanan raja itu yakin dia ada gitu ya. Wah, ini perlu kita contoh ya di hari-hari ini, bahwa seperti tadi kata Bu Agnes, ketika kita menghadap raja seperti ini, ketika kita beribadah, mestinya kita harus yakin bahwa ada perkenanan Tuhan atas kita, atas hidup kita, atas ibadah kita, terutama pujian dan penyembahan kita. Jadi kita beribadah bukan karena biar dilihat orang sepertinya kita itu hebat atau rajin, tapi kita meminta perkenanan raja atas hidup kita, atas pujian kita, atas penyembahan kita. Dan ketika perkenanan itu ada, seperti raja itu datang mengulurkan tongkatnya ya kepada Esther, bukti perkenanannya, maka apa yang Esther minta raja memberikan. Keren sekali ya. Jadi saya sangat diberkati dengan firman Tuhan ini. Dan ketika perkenanan itu ada, maka ya firman Tuhan tadi yang Yohanes 17 ayat 22 akan digenapi, yaitu Allah memberikan kepada kita kemuliaan ya, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepada aku, kata Yesus, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu ya. Maksudnya Allah Bapa dan Yesus Kristus itu adalah satu ya. Ini sangat keren ya firman Tuhan pagi hari ini. Ya, biarlah firman Tuhan ini bisa kita hidupi, kita praktekkan dalam kehidupan kita, sehingga setiap hari, setiap saat hidup kita berkenan di hadapan Raja kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika itu ada, maka
apa yang kita minta Tuhan akan kabulkan. Seperti kata Esther tadi, ya, saya bacakan yang ke-6 ya. Sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Esther, apakah permintaanmu niscaya akan dikabulkan? Dan apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi? Amin. Wah, kalau ini terjadi pada kita, karena perkenanan Tuhan, itu luar biasa ya. Karena itu kita semakin semangat, tetap melayani Tuhan, tetap bersekutu dengan Tuhan lewat the power of love. Ya, kita bukan karena ikut-ikutan, bukan karena melihat orang, tapi karena kita merindukan atau menantikan perkenanan Tuhan terjadi atas hidup kita. Ya, baik, untuk itu terima kasih Bu Agnes untuk firman Tuhan yang sangat memberkati pagi hari ini. Sekarang waktunya untuk bersaksi. Mari Bapak Ibu, teman-teman yang mungkin punya pengalaman bagaimana kita dalam kehidupan kita pernah mengalami perkenanan Tuhan, pengalaman pribadi dengan Tuhan. Waktu dan kesempatan kami berikan, waktunya 3 menit saja satu orang. Silakan Bapak Ibu yang mau bersaksi. Ada Pak Edwin, ada Siska. Halo Mbak Siska. Ya, shalom. Ya, apa kabar nih? masih ini. Silakan bersaksi. Ada yang mau disaksikan? Enggak. Belum. Saya mau bersaksi. Belum. Ya, silakan Pak Edwin, silakan. Saya terima kasih. Saya masih dikasih umur untuk melayani Tuhan. Amin. Nah, sebenarnya hidup ini saya sudah merasa capek, tapi kok masih dikasih hidup. Teman-teman saya sudah pada goodbye semua. Sudah menghadap Yang Maha Kuasa. Saya masih dikasih waktu. Amin. Makanya saya mulai saat ini saya sudah bersiap-siap. Karena paling sebentar lagi hidup manusia di dalam Mazmur 90 ayat 10, 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Nah, sekarang saya sudah jalan 76. 75 lebih 4 bulan. Ya, berarti kan sudah jalan 76. Amin. Ya, kalau dikasih 80 tinggal 4 tahun lagi, nggak sampai 1 pelita. Nah, makanya saya harus berusaha melayani Tuhan dulu. Amin. Begitu loh Bu Tiar. Ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Bu Tiar. Puji Tuhan, luar biasa ya. Pak Edwin, semangat terus ya. Kita tidak tahu waktunya Tuhan, perkenanan Tuhan. Ya, tapi bersyukur buat Pak Edwin dengan usia sampai sekarang masih semangat, masih smart.
Ya, Tuhan punya rencana mungkin masih buat Pak Edwin ya. Baik, Iya. terima kasih pagi hari ini buat kesaksiannya. Ya, kita masuk dalam ruang doa Pak Surbakti. Saya kira di sini aja karena cuman kita 6 orang ya. Oh gitu, di sini aja. Baiklah kalau Ya. begitu. Kalau gitu langsung saja kita saling mendoakan apa gimana nih ya? Ya, diatur aja Butiar, yang baik. Oke. Ya, nanti ya doakan juga ya dalam waktu dekat ini kan ada beberapa partisipan mau terbuka untuk onsite ya. Ya, Yep. sekaligus katanya hari jadi ya, Pak Pembina tanggal 8 ya, itu doakan juga ya. Nanti Butiar bisa atur ya, dan tempatnya juga sampai hari ini belum jelas ya tempatnya ya, jadi nanti bisa atur semua supaya pada harinya ya bisa berjalan dengan baik. Itu salah satu permintaan doa tentunya. Iya, baik ya, kita nanti berdoa. Ya, tadi satu pokok doanya tadi untuk rencana ibadah onsite ya, tanggal 8 Oktober, tanggal ya Sabtu depan. Nah, kemudian buat teman-teman kita yang sakit ya, kemudian juga buat partisipan, nanti kita bagi ya. Mbak Siska bisa bantu saya? Halo, belum dibuka mic-nya. Iya. Ya, nanti Mbak Siska berdoa buat teman-teman kita yang sakit ya. Ada teman kita yang sakit, Ibu Lydia Lalang. Ya, lagi dirawat masih di rumah sakit di Palu. Nah, kemudian Bu Agnes juga dengan terapinya semoga semakin sehat. Dan ya partisipan yang hadir pagi hari ini. Nah, nanti itu Mbak Siska yang doa. Nanti baru yang saya rencana The Power of Love ya, program kerjanya. Yuk kita mulai berdoa. Silakan Mbak Siska berdoa. Allah Bapa kami yang surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan pagi pada kami, berikan kami kesehatan, perpanjangan umur, Amin. dan hari yang akan kami hadapi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami habis mendengarkan firman-Mu, kami mendengar firman-Mu untuk menjadi berkat dan bisa melakukan firman-Mu. Seperti Ayub tadi Tuhan, selalu bisa setia kepadamu walaupun dalam masalah apapun Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat Ibu Lydia Lalang yang sedang sakit, yang menghadapi juga percobaan apapun itu, kiranya Engkau memberkati supaya mereka bisa berkumpul lagi pada keluarga. Terima kasih Tuhan, semuanya hanya kami serahkan padamu. Haleluya, amin. Amin ya, kita berdoa kembali. Allah Bapa dalam surga, syukur dan terima kasih kami pada pagi hari ini Tuhan. Lewat pujian, penyembahan kami, lewat doa kami, Bapa yang kami naikkan di hadirat-Mu pada pagi hari ini. Bapa yang baik, kami berterima kasih Bapa buat kesempatan ini. Dan kami juga sudah diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini, di mana Tuhan agar kami senantiasa boleh datang kepada Tuhan dengan pengharapan yang teguh. Kami memohon perkenanan Tuhan atas hidup kami dan kami percaya itu Bapa. Setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, perkenanan-Mu turun atas kami Bapa, sehingga kami boleh berjalan dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam kemuliaan-Mu dari sehari ke sehari, dan itu boleh kami alami dalam kehidupan kami.
Bapak yang berkasihan, terima kasih Bapak buat Ibu Agnes yang sudah menyampaikan firman-Mu. Mari Bapak Engkau urapi lebih lagi Tuhan. Engkau berikan hikmat bijaksana yang daripada Tuhan. Bahkan Tuhan kami berdoa untuk kesehatannya. Biarlah Tuhan yang memulihkan kesehatan Ibu Agnes. Di dalam nama Yesus Kristus, lewat terapi, lewat pengobatan, lewat usaha yang dilakukan keluarga ini Bapak. Sehingga Bu Agnes boleh pulih total, bisa berjalan dengan baik, dan seluruh aktivitas boleh pulih seperti sedia kala. Tuhan juga memberkati keluarga besar, memberkati Pak Surbakti Tuhan sebagai pembina The Power of Love. Biarlah Tuhan Engkau juga memberikan hikmat-Mu, kesabaran, bahkan Tuhan Yesus Engkau tambah-tambahkan terus pengharapan yang daripada Tuhan dalam pergumulan mereka di dalam masa depan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan yang menjamin, Tuhan yang mencukupkan semua. Tuhan memberkati anak, cucu, dan mantu. Biarlah Tuhan pemeliharaan-Mu sempurna atas kehidupan keluarga Ibu Agnes dan Bapak Surbakti. Bapak berdoa buat Bapak Edwin Tumbalaka, Bapak. Tuhan juga melihat kerinduannya, melihat hatinya. Tuhan, Engkau baik dalam kehidupannya, dan kami percaya, dan Tuhan selalu baik, dan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Terima kasih buat pujian penyembahan yang dia sampaikan. Biarlah itu dari hatinya yang paling terdalam, dan Engkau berkenan Bapak. Biarlah Tuhan Engkau juga terus menambah-nambahkan semangat, menambah-nambahkan pengharapan yang daripada Tuhan. Waktu Tuhan hanya Tuhan yang tahu, dan kami percaya hamba-Mu ini juga Tuhan akan terus mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Dia bisa memenangkan jiwa, dia bisa menjadi berkat buat keluarga dan juga buat lingkungan di mana dia berada, di dalam nama Tuhan Yesus. Secara khusus juga kami berdoa Tuhan buat adik kami Siska. Tuhan, Engkau juga mengetahui kerinduan adik kami ini Tuhan. Tuhan, di dalam usianya sampai saat ini Bapak, dia masih belum menemukan jodoh ataupun pasangan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang sepadan dengan dia. Untuk itu Bapak, kami berdoa pada pagi hari ini, kami mau serahkan, kami mau dukung adik kami Francisca ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapak. Mari Tuhan Engkau bungkakan tingkap-tingkap berkat-Mu untuk dia Tuhan. Tuhan memberikan pasangan hidup, mengirimkan jodoh yang sepadan buat dia Tuhan. Kami percaya itu Tuhan, Engkau sanggup melakukannya. Engkau sanggup memberikan yang terbaik buat Siska ya Tuhan. Tuhan, kalau orang lain Tuhan tolong. Kami percaya adik kami Siska ini juga akan Tuhan tolong. Tuhan akan berikan jodoh yang sepadan Bapak. Engkau memberkati Tuhan kehidupannya sebagai anak Tuhan, sebagai kakak Bapa. Tuhan memberikan dia kesabaran, hikmat, dan terus berharap kepada Tuhan agar dia jangan menjadi lemah, tetapi dia percaya seperti yang menghadap kepada Raja. Dia percaya perkenanan Tuhan itu ada pada dia 100%. Jadi buat Siska datang terus kepada Tuhan, berharap terus, dan pada waktunya nanti dia akan menemukan ataupun menerima apa yang dia harapkan, apa yang dia mohonkan di dalam doa-doa dan pengharapannya. Terima kasih Bapak, berikan dia dan juga papanya, seluruh keluarga besarnya, adik-adiknya Bapak, mereka semua aman dalam lindungan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat program-program The Power of Love. Tuhan tahu kami punya rencana untuk mengadakan ibadah tanggal 8 Oktober secara onsite. Tapi Bapak, sampai saat ini kami sedang bergumul untuk tempat yang kami akan tentukan kami berkumpul Bapak. Tapi kami percaya semua ini dalam kuasa Tuhan, dalam kendalinya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menggerakkan hati anak-anak Tuhan yang ada di Jabodetabek pada khususnya Tuhan, agar kami juga boleh bersama-sama, kami boleh silaturahmi Tuhan lewat ibadah ini nanti. Dan juga kami Tuhan berdoa untuk program The Power of Love, untuk tim doa yang mengadakan doa dan puasa setiap 2 minggu sekali ataupun sebulan 2 kali. Biarlah juga Tuhan memberkati orang-orang ataupun jiwa-jiwa partisipan yang boleh ambil bagian dalam doa dan puasa ini. Biar lewat doa dan puasa ini juga Tuhan ada perkenanan Tuhan, ada perkenanan Raja Bapa, sehingga kami diberkati, kami boleh merasakan damai dan sukacita Tuhan. Dan juga kami berdoa buat program yang sedang berjalan, yaitu
perjumpaan pribadi dengan Yesus yang sekarang sudah masuk di sesi ketiga dan minggu depan sesi keempat. Tuhan, ini juga kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, karena untuk belajar ini kami perlu komitmen, kami perlu keputusan, kami perlu untuk memenangkan jiwa kami, memenangkan pengharapan kami bahwa Kristus itu lebih dari segalanya, bahwa kami harus memprioritaskan Tuhan dibandingkan segalanya. Tuhan, berikan kekuatan kepada setiap anak-anak Tuhan yang sudah mendaftarkan diri, agar mereka boleh fokus, mereka boleh punya kerinduan ataupun rasa yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Dan mereka percaya Bapak, ketika mereka bisa mengikuti pembelajaran ini dan menerima firman Tuhan, karena firman itu adalah Tuhan sendiri, maka mereka akan mengalami pemulihan, mereka akan mengalami perubahan hidup, yang dari hidup yang lama dan kepada hidup yang baru. Dan ketika itu terjadi, maka mereka akan merasakan ada damai, ada sukacita, dan ada suasana sorga di hati dan dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang sudah tergabung di partisipan The Power of Love ini. Terima kasih Bapak buat pagi ini. Kami percaya Tuhan, seluruh kami yang sudah hadir pada pagi hari ini, Tuhan memberkati dan Tuhan menolong, dan seluruh kerinduan kami sepanjang hari ini Bapak, apapun yang kami kerjakan, biarlah itu boleh Tuhan menjadi berkat, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, buat Indonesia terkasih. Tuhan, perlindungan-Mu nyata untuk Indonesia, kami percaya itu. Tuhan memberkati Presiden Bapak Jokowi dengan Bapak Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden, bahkan bersama seluruh para menteri yang sudah terpilih. Tuhan memberkati program-program kerja mereka, juga ada penyertaan Tuhan di sana. Bahkan pejabat-pejabat ataupun pemimpin daerah dari RT RW sampai kepada tertinggi, Tuhan yang menjaga dan Tuhan yang mengendalikan mereka lewat kuasa Roh Kudus Tuhan. Untuk memilih 2024 nanti juga, biarlah Tuhan kasih karunia Tuhan ada di sana, penyertaan-Mu ada di sana, dan rancangan Tuhan untuk Indonesia itu yang terbaik, kami percaya itu. Bapak berdoa juga untuk keamanan, untuk politik dan hukum. Tuhanlah yang bekerja, dan kami sangat percaya Bapak, Engkau baik, Engkau tetap baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat para hamba Tuhan dimanapun berada Tuhan, yang melayani, ya biarlah Tuhan Engkau senantiasa mencukupkan setiap kebutuhan mereka. Tuhan menjaga, melindungi mereka Tuhan, dan seluruh kami Bapak ada dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapak, sebentar kami berpisah satu dengan yang lain. Biarlah Tuhan kasih karunia-Mu menyertai kami, dan kami akan menerima berkat-Mu lewat hamba-Mu di pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Saya persilakan ke Pak Surbakti. Terima kasih Tuhan, pada saat pagi ini kami boleh memahami bagaimana sepatutnya kami hidup di hadapan-Mu. Dan kami percaya sepanjang hidup kami, Engkau berjanji tidak pernah membiarkan, tidak pernah meninggalkan, tapi tetap setia bersama dengan kami. Dan hari ini sebelum kami berpisah, kiranya damai sejahtera daripada Bapa di surga, serta kasih daripada Tuhan Kristus, Anak yang tunggal, serta pimpinan kuasa Roh Kudus menaungi menyertai kami, dan membuat apapun yang kami kerjakan, kami bisa berhasil dan beruntung, karena kami mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Amin, amin. Ya, baik, terima kasih Pak Surbakti, terima kasih Bu Agnes, Pak Edwin Tumbelaka, dan juga Mbak Siska ya. Saya percaya walaupun kita hanya beberapa orang, tapi Tuhan ada hadir di hati kita, terutama ya, tengah-tengah persekutuan kita. Ya, pengumuman mungkin untuk besok tetap ibadah ada jam 4.30. Ya, kami tetap juga mengundang kita semua untuk boleh hadir bersama untuk besok ya. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Surbakti, mungkin ada yang mau disampaikan. Ya,
Terima kasih. Ya, saya lihat juga ada nilai-nilai rohani yang makin meningkat, khususnya buat Pak Edwin Tumbolaka. Ya. Itu nyanyiannya sangat menyentuh ya. Hidup ini adalah sebuah kesempatan. Amin. Benar, Pak. Jadi kalau kita buat hari-hari ini adalah sebuah kesempatan, kita makin merasakan kasih Tuhan, Pak. Amin. Amin. Karena kalau hidup sampai hari ini hanya karena Tuhan saja. Betul. Tidak ada yang lain saja. Kira begitu ya. Nah, saya juga begitu, Pak. Saya pun hari-hari saya seperti bahasa Butiar sudah menyerah katanya. Sudah menyerah. Itu kata sudah menyerah itu berarti ya pokoknya Tuhanlah yang membimbing semua. Tuhan yang mengatur. Tuhan yang berkuasa semuanya. Nah, sampai hari ini juga ya. Nah, kalaupun hari ini Ibu Agnes melayani, saya yang sibuk, saudara. Saya yang sibuk. Kenapa saya mempersiapkan ya firman Tuhan yang akan dibaca, karena saya buka itunya Alkitabnya, saya siapkan di semua. Jadi makanya kadang-kadang kalau istri saya yang khotbah, waduh, bagaimana persiapannya? Persiapannya kenapa, saudaraku? Terus terang, ya harus siapkan handphone, siapkan ini semua. Tapi saya bersyukur juga ya, walaupun disibukkan ya, tapi saya bersyukur ya. Jadi itu adalah bagian yang Tuhan berikan bagi saya untuk saya tetap setia melakukannya. Amin. Amin. Ya. Dan hari ini Mbak Siska ya, bersama dengan kita. Saya percaya ke depan Tuhan selalu punya rancangan yang indah, rancangan yang penuh harapan. Yang penting setia. Amin. Tuhan butuh hanya kesetiaan. Betul. Nah, kesetiaan kita lah mengubah kita memiliki kehidupan yang baru. Nah, karena dalam hidup ini ada dua bentuk. Satu kebutuhan hidup, satu tujuan hidup. Nah, kadang-kadang hidup manusia itu dikuasai oleh kebutuhannya, sehingga terlupakan tentang tujuan. Nah, saya bersaksi 2 hari yang lalu ya, saya bertemu dengan seorang ibu, dari segi umurnya ya sudah kepala 6. Ya. Hanya saya tanya begini, Ibu, tahu nggak tujuan Tuhan dalam hidup Ibu, sehingga sampai hari ini Tuhan berikan hidup bernapas sehat? Apa dia bilang? Saya nggak tahu itu. Nah, dia nggak tahu. Nah, itu salah satu bentuk perwakilan juga. Mungkin ibu-ibu yang lain juga nggak tahu apa tujuan Tuhan dalam hidupnya. Maka lewat komunitas The Power of Love, terutama ada pengajaran perjumpaan dengan Yesus. Inilah sarana untuk kita bisa memahami apa tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ya, sana kita bisa mengerti. Tapi dari mana kita mengerti? Kalau kita rajin juga untuk merenungkan firman lewat ayat-ayat yang diberikan. Kan ada ayat-ayat panduan ya. Nah, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, selama seminggu. Nah, ayat itu menjadi bagian kebutuhan. Amin. Ya, jadi seperti kita butuh makan jasmani, begitu juga kita butuh makan rohani firman Tuhan itu. Nah, jadi itu saja kita terapkan dalam hidup. Kita memiliki kehidupan yang tampil beda dengan hari-hari sebelumnya. Amin. Ya, berbeda pasti, beda. Nah, jadi bagi Tuhan itu ada kepastian kalau kita belajar setia melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan tidak pernah suruh hal-hal yang sulit untuk kita lakukan. Belajar dari hal-hal mudah. Ya, itu saja ya hari ini tambahan, dan tetap kita tingkatkan rohani kita lewat apa yang kita dapatkan
lewat komunitas The Power of Love ini. Dan semua kita berpotensi, dan potensi yang ada ini kita kembangkan sehingga kita menjadi pelayan Tuhan yang dahsyat dipakai Tuhan. Karena sarana The Power of Love ini diberikan supaya setiap orang terlibat dalam melayani, ya, melayani. Dan melayani di sini tidak tergantung karena punya gelar, ya, karena gelar STH, MTH, enggak. Makanya kadang-kadang orang menunjukkan gelarnya, saya sudah STH, saya sudah ini. Nah, tapi bagaimanakah kualitas rohaninya? Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Jadi kalau sekarang kita lihat ada di luar sana, ya kadang-kadang saya mendengar YouTube tadi malam, ya, di mana ada seorang yang katakanlah hamba Tuhan yang dikenal, tapi membela yang salah. Waduh, saya sedih. Seorang hamba Tuhan tidak peka kok bisa membela yang salah. Nah, sehingga dirinya menjadi celaan bagi banyak orang. Iya. Padahal dia bisa katakan ya dikenal oleh banyak orang. Khususnya di Indonesia ini dikenal orang. Karena tampil juga di TV, tampil di mana-mana, di YouTube juga. Tapi ketika dia memiliki sikap membela yang salah, maka dirinya, walaupun dia hamba Tuhan, tapi dia dirubah orang, dia seperti domba serigala berbulu domba. Serigala berbulu domba. Waduh. Nah, bahkan yang paling tragis lagi, dia bukan lagi hamba Tuhan tapi hamba iblis, kata. Wah, begitu saudaraku, itu satu celaan. Nah, kenapa sampai muncul itu? Karena tindakan, ya, sangat berbeda dengan perkataan. Ya, tindakannya itu menyakitkan hati orang. Pura-pura baik katanya kan, ya, datang ke Jambi, ya, pura-pura baik, seolah-olah simpati, tapi menusuk dari belakang. Saya sedih, saudaraku. Saya pun ikut sedih melihat bagaimana orang seperti itu. Tapi kalau benar-benar hidup dalam Tuhan, dia punya integritas apa adanya. Dari apa yang dia dilakukan, karena itulah yang dia alami. Apa yang dialami, itulah yang diceritakan. Nah, jadi pada saat pagi hari ini, Tuhan mau kita menjadi hamba Tuhan yang berintegritas, berkata apa adanya. Dan dari sanalah Tuhan beranjak memakai kita kepada pengalaman yang lebih mantap lagi. Nah, itulah saudaraku tambahan